Majelis Ta'lim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan kaji kita. Pada hari ini lanjutan dari kaji kita semalam, yaitu adalah terkait tentang zakat. Kemarin saya sudah menginformasikan kepada kita apa-apa saja terkait tentang zakat, dari mulai pengertian zakat, hukum zakat, kemudian landasan hukum zakat di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, kemudian prinsip zakat, dan beberapa zakat di zaman Rasulullah pada saat itu. Kali ini saya akan membahas tentang masalah tujuan dan hikmah zakat. Jadi sebenarnya tak usah pala kita terlalu banyak memikirkan apa tujuan dan hikmah zakat tersebut, karena sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah, dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi dua poin ini adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang merupakan salah satu tujuan dan hikmah daripada pelaksanaan zakat tersebut. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat, kita suka tidak suka, mau tidak mau harus melaksanakan tersebut. Kenapa? Karena ini sudah menjadi perintah Allah. Karena perintah Allah ini dua efeknya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Tapi kalau seandainya kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa tujuan dan hikmah zakat yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu adalah hikmah zakat sebagai muzakki. Muzakki itu apa? Muzakki itu adalah sebagai orang yang memberikan zakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan, seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan. Intinya sebagai seorang muzaki, kita yang membayar zakat, kita tergolong kepada orang-orang yang menolong orang-orang miskin. Karena salah satu daripada orang yang menerima zakat itu adalah orang fakir miskin. Ya, orang fakir miskin atau orang miskin. Apabila kita membantu orang-orang tersebut, maka mudah-mudahan kita telah memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Itu tergolong kepada orang-orang yang menyedekahkan atau menginfakkan atau mewakafkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita sebagai seorang muzaki sangat baik sekali kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena sudah juga tadi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang-orang lain, khususnya juga kepada diri kita sendiri, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan kita akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian selanjutnya, hikmah zakat bagi mustahik adalah, zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, akan tetapi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin. Jadi intinya zakat ini banyak manfaat yang dapat kita lakukan. Apalagi orang yang membayar zakat itu adalah membayar zakat mal. Karena jenis zakat ini ada dua, satu zakat fitrah, satu zakat mal. Kalau zakat fitrah ini kan kita bayarkan hanya kebutuhan pokok kita. Contohnya kita memberikan beras apa yang kita makan. Akan tetapi apabila ada orang kaya menyerahkan zakatnya, zakat malnya kepada baitul mal, maka harta itu nanti akan dikelola oleh panitia atau dikelola oleh amil zakat untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang termasuk daripada golongan yang tertera di dalam Al-Quran.
Tentunya ini bukan hanya sebatas untuk dalam arti kata istilahnya hanya mencukupkan kebutuhan mereka, akan tetapi dapat untuk memberi kebahagiaan, ya, dapat memberikan senyum di hati mereka. Kenapa? Karena orang miskin ini rata-rata biasanya memiliki tingkat kesusahan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bantu mereka, maka mereka akan merasa senang dan tercukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya hikmah zakat bagi keduanya antara muzaki dengan mustahik, yaitu adalah zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman, menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang yang kurang. Jadi intinya zakat ini juga dapat menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita, membersihkan harta kita dari harta-harta yang tidak istilahnya yang tidak baik untuk kita. Begitu juga selanjutnya, keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan diri dari kelas-kelas dalam masyarakat otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh massa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas. Jadi biasanya coba kita perhatikan Bu, di internet atau di TV banyak orang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Contohnya misalkan melakukan pencurian, perampokan, bahkan sampai pembunuhan. Mereka merampok dan mencuri untuk kepentingan untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Apabila kebutuhan mereka dapat tertutupi dengan adanya zakat tadi, maka mudah-mudahan tindakan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Kan sedih kita Bu menengok terjadi di TV itu. Ada seorang perempuan ibu-ibu sedang mencuri di mall, di Indomaret ataupun di Alfamidi. Mereka mencuri susu entah berapa kotak, entah 3 kotak atau 4 kotak. Alasan orang tua apa? Ketika tertangkap, mereka membutuhkan susu karena anak mereka tidak minum selama seminggu. Itu cukup sangat memprihatinkan. Maka kita harapkan zakat ini merupakan salah satu solusi yang terbaik bagi orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada hikmah daripada kekuasaan dari Allah. Dari segi kepentingan harta benda yang dijagati akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dengan kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Jadi ketika kita melaksanakan membayar zakat, kita laksanakan zakat kita laksanakan perintah Allah menunaikan zakat tadi itu, maka secara otomatis zakat kita itu terhindar dari yang namanya sifat kedengkian, kekikiran, dan insya Allah mudah-mudahan harta yang kita miliki itu menjadi keberkahan bagi kita. Kan bersyukur kita menjadi orang kaya. Adanya kadang-kadang orang kaya, banyak duitnya, banyak hotelnya, banyak rumahnya, banyak sepeda motornya, banyak hartanya, tetapi tidak pernah dia merasa bahagia. Anaknya berkelahi, istrinya sering sakit-sakitan, dia pun juga sakit-sakitan, kemudian ada anaknya yang tak sekolah dan segala macam. Dia kaya tapi tak mampu dia merasa kebahagiaan dengan harta tersebut. Itulah yang kita namakan namanya harta yang tak berkah. Jadi onda hati kita macam mana kalau bisa apabila kita menjadi seorang kaya, ditakdirkan Allah kita memiliki banyak rezeki, maka rezeki itu kita manfaatkan dan kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal seperti itu. Ingat dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak rezeki kepada umat Nabi Muhammad, khususnya kepada kita. Maka salah satu hal yang perlu kita laksanakan itu adalah maka laksanakan sholat dan berkurbanlah kamu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat dan tunaikan kurban. Jadi intinya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka salurkan harta kita itu, sebagian harta kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi yang namanya zakat, dan ini adalah merupakan perintah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Kita harapkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, hikmah zakat dari eksistensi harta adalah menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan khawatiran menjaga harta mereka. Jadi intinya seperti itu. Kembali tadi saya sampaikan, apabila harta itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada harta kita, dan Allah juga akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan zalim yang akan dilakukan oleh orang-orang lain kepada kita. Ya, jadi mungkinlah mungkin Bu yang dapat mungkin kami sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat kita dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya menunaikan yang namanya ibadah zakat bagi yang mampu. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.